Oke, selamat datang di channel edukasi, channel Ruang Belajar bersama saya Aris Peta. Oke, kali ini kita akan membuat media pembelajaran dengan Google Site. Oke, silakan dibuka browsernya. Saya menggunakan Google Chrome. Teman-teman menggunakan browser lain, silakan bebas. Oke, di sini saya asumsikan teman-teman sudah connect login di browser dengan menggunakan alamat Gmail teman-teman. Oke, kemudian di titik sini teman-teman tinggal di klik bagian sini, kemudian kita masuk di Google Drive. Kita pilih Drive. Oke, selanjutnya teman-teman, aset yang sudah saya bagikan, silakan teman-teman buat dalam folder. Caranya klik plus di sini, tanda plus. Oke. Nah, di sini ada folder. Teman-teman silakan klik folder. Beri nama foldernya bebas, terserah. Ini bebas ya, teman-teman, memberikan dalam pemberian nama folder mau menggunakan e-learning dan lain sebagainya bebas. Ini saya cancel dulu karena saya sudah membuat foldernya. Oke. Aset yang sudah saya berikan, teman-teman, pastikan bahwa asetnya itu sudah ada di dalam folder yang teman-teman buat. Nah, ini adalah aset yang sudah saya bagi. Aset yang siap kita gunakan sebagai icon-icon di dalam e-learning kita nantinya di dalam Google Site. Saya ubah tampilannya dulu supaya kelihatan lebih besar. Oke, ini pastikan ada di dalam drive. Oke, saya kembali ke foldernya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman di area kosong ini, teman-teman klik kanan di area kosongnya. Di area kosong, klik kanan, kemudian pilih lainnya. Oke, pilih lainnya, kemudian cari Google Site. Oke, kalau sudah temukan, silakan klik, kemudian buat dan lanjutkan. Oke, ini halaman awal ketika Google Site diakses. Jadi penampakannya seperti ini. Teman-teman biasa memanfaatkan juga dengan menggunakan Google Site ini sebagai website sederhana. Jadi di sini teman-teman membuatnya itu tanpa coding ya. Iya, langsung saja membuat aset atau bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat website sederhana. Nah, di sini kita akan buat dalam bentuk e-learning. Oke, kita pilih jenis header. Pilih jenis header, kemudian pilih khusus judul. Oke, di situ ada beberapa, tapi kita pilih yang khusus judul saja. Oke. Nanti ini yang akan menjadi header. Ini akan menjadi header dan ada yang menjadi footer. Oke, ini kita tidak butuhkan karena kita akan sisipkan teks. Ini kita hapus saja dulu. Ini kita hapus. Kemudian kita pilih sisipkan. Kita pilih kotak teks. Kita sisipkan kotak teks nantinya. Oke, kemudian judul. Teks normalnya kita pilih judul. Kemudian kita ambil yang rata tengah. Oke, kemudian selanjutnya kita masukkan apa yang
akan kita buat project apa. Di sini saya contohkan learning. Oke, kemudian kalau misalnya ingin menambahkan teks lagi di dalamnya, kita enter saja. Oke, kita buat judul kecil, pilih subjudul atau apa. Saya pilih judul kecil, kemudian saya tempatkan di tengah juga di sini. Oke. Kemudian isikan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Di sini saya contohkan nama sekolah saya, SMA Negeri 16 Luwu Utara. Kebetulan saya ada di Kabupaten Luwu Utara. Oke, ini adalah headernya. Kita bisa pilih temanya di sini, latar belakangnya. Di sini hanya 3 yang tampil, tapi teman-teman jangan khawatir, ini bisa kita rubah jauh lebih menarik lagi. Misalnya teksnya atau fontnya, kalau misalnya mau diubah, kalau teman-teman mau ubah fontnya, di sini di Google Site saya belum menemukan pilihan font untuk teks, tapi saya akali dengan bagian tema di sini. Di sini ada beberapa ya, ada beberapa jenis font dan temanya langsung itu include. Jadi saya bermain font di bagian sini. Oke, silakan teman-teman coba saja pilih yang mana yang menarik menurut teman-teman, kemudian terapkan. Oke, kita pilih saja. Kita bisa ubah backgroundnya, pilih. Oke, misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya diubah nanti lagi bisa. Oke, nah setelah itu kita kesisipkan lagi. Kita pilih kotak teks. Di kotak teks ini kita akan membuat cek dulu. Oke, di kotak teks ini kita akan membuat footer. Ya, kita akan membuat footer nanti di sini. Teman-teman isikan saja. Kita klik, kemudian apa ya? Misalnya created. Ini isikan teks ya. Di sini teks footer ya. Ya, teks footer. Misalnya contohnya created. Oke, kemudian nama saya Aries Patta. Kita mau tempatkan di tengah bisa. Oke. Mau di bold, dibuat miring bisa. Sesuai selera teman-teman. Mau ubah temanya pun bisa. Nanti temanya bisa pilih di bagian sini. Oke, dia include dengan header. Ya, seperti ini saja dulu. Oke, kemudian kita kembali ke sisipkan. Kita akan sisipkan icon-icon di antara header dan footer. Oke, kita tidak lagi menggunakan kotak teks, tapi di bagian sini ada banyak pilihan.
ada yang 2, 3, 4 dan jenisnya seperti itu. Oke, kita ambil yang 4 ini karena kita akan tempatkan nanti ada 4 icon yang akan kita masukkan di sana. Oke, karena dia posisinya ada di bawah footer gitu. Posisi footer itu di bawah. Nah, untuk memindahkan kita klik sini, kemudian kita geser ke atas. Oke, jadi dia berada di antara header dan footer. Oke. Langkah selanjutnya, di sini masih kosong, kita akan ambil ikonnya. Ini ada 4 yang kita buat. Kita ambil ikonnya, klik tanda plus. Oke, kemudian kita pilih dari drive. Karena kita tadi menyimpannya di drive. Oke, jadi kita pilih dari drive. Oke, sekarang kita cari folder di mana aset icon itu kita simpan. Tadi saya simpan di sini. Sebelumnya saya simpan di sini, jadi double klik saja masuk ke foldernya. Oh, ternyata saya buat subfolder. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan ambil pilih icon yang akan kita manfaatkan gitu. Nah, saya di icon yang pertama saya akan memilih about, kemudian pilih sisipkan. Oke. Nah, sudah jadi. Kemudian kita beri keterangan teks about. Oke, kemudian cara yang kedua, ketiga, dan keempat sama ya. Kita tekan plus, kemudian kita ambil dari drive. Tahapannya sama. Oke, icon yang kedua saya gunakan font untuk menghubungi nantinya. Icon ketiga. Saya pilih icon email. Nanti saya bisa dihubungi dengan via email. Tinggal klik maka akan diarahkan ke email. Icon terakhir. Saya pilih icon home. Jadi tombol home-nya di sini. Oke, kita bisa preview di bagian sini. Ini ada icon previewnya. Kita bisa preview tampilan laptop seperti ini. Tampilan ini tampilan laptop ya. Icon-iconnya tampil seperti ini. Kemudian tampilan tablet. Oke. Ini tampilan ponsel Android. Oke. Jadi icon-icon ini masih ketika ditampilkan di Android masih tampak besar. Nah, di sini ada titik di bagian sini. Ini kita geser, kita drag saja sampai ke ukuran yang kita inginkan. Geser saja, geser
Semakin kecil, ini kita tujuannya kita perkecil supaya ketika nanti peserta didik kita atau ada yang akan mengaksesnya menggunakan Android atau handphone, maka tampilannya masih tetap bagus gitu. Berbeda ketika besar, maka tampilannya pasti akan besar juga. Jadi kita perkecil sampai tampilannya muat. Oke, ini satu icon kita custom. Kita klik iconnya, kemudian kita pilih paskan yang di bagian sini. Oke, itu sudah pas supaya kelihatan semua. Kemudian kita custom juga bagian icon yang lainnya. Icon yang ini. Oke, teman-teman simak, samakan caranya. Klik titiknya, kemudian drag. Lakukan yang sama dengan icon yang lain yang masih besar. Oke, silakan disimak. Yang terakhir, oke, kita drag. Oke, coba kita preview lagi. Nah, tampilan Android sudah muat semua satu baris. Tujuannya seperti itu untuk kita perkecil. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membuat folder lagi. Klik sisipkan, kemudian kita ambil folder sesuai kebutuhan. Mau menggunakan 4, 3, atau 2 terserah. Kemudian kita atur posisinya, kita letakkan di atas icon yang barusan kita buat. Oke, kita letakkan di atas. Jadi posisinya folder dulu yang ada di atas, kemudian icon-icon yang ini. Oke, caranya sama. Kita klik tanda plus di sini, kemudian kita ambil dari drive icon folder yang akan kita gunakan nanti. Oke, kita pilih icon folder yang seperti biasa di sini. Kemudian pilih sisipkan. Lakukan yang sama dengan semua bagian yang akan kita buat folder di sini.
Oke, yang terakhir sama, kita plus, kemudian ambil dari drive, pilih foldernya. Oke, sudah jadi 4. Kemudian kita rename, kita beri nama, misalnya mata pelajaran fisika, saya singkat saja FIS. Kemudian yang lainnya kita beri nama saja sesuai dengan kebutuhan, folder-folder mata pelajaran kita atau lainnya. Oke, kalau sudah jadi, kita perkecil lagi, kita resize lagi sama dengan yang tadi. Oke, lakukan yang sama dengan semua folder, icon folder yang lain. Oke, kita paskan, kita klik ikonnya, kemudian kita pilih yang segi 4. Oke. Oke, kita sudah punya 4 folder di sini. Kalau misalnya teman-teman membutuhkannya lagi, kita tinggal copy di bagian sini. Kita copy, kemudian kita tidak perlu mengatur resize-nya lagi. Nah, dengan sendirinya kita memiliki 8 icon folder. Ini jauh lebih cepat. Kemudian kita rename saja untuk masing-masing foldernya. Kalau misalnya dia terlalu dia motong begitu, kita pilih yang kecil saja untuk jenis teksnya. Misalnya folder ujian sekolah. Oke. Oke, kita sudah memiliki folder-folder ini. Kita bisa custom lagi posisinya, ini agak di samping itu, atau kita beri pembatas dulu. Oke, ini ada pemisah antara folder dengan footer. Oke, kemudian kita geser ke atas. Jadi ada garis pemisah antara folder-folder dengan footernya. Nah, ini dia garis pemisah antara folder dan footer. Oke. Nah, ini kita custom lagi.
kita geser ke kanan supaya areanya lebih termanfaatkan. Caps, kita lewat sedikit. Oke, kita geser lagi. Selang 2 grid ya. Selang 2 grid antara satu folder dengan lainnya. Nah, ini kita paskan saja di atasnya. Kita samakan. Oke, kita geser. Oke, kita preview lagi bagian sini. Nah, ini untuk tampilan Android. Oke, semua sudah pas ya. Tampilannya semua sudah pas di layar ketika menggunakan Android. Oke, kita preview via tablet. Beres. Laptop. Oke, semua tampil dengan baik. Intinya kita ke tampilan Android supaya lebih pas lagi gitu ya. Nah, oke, inilah tampilan project pertama kita. Di part 1 ini kita sudah membuatnya.